Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Amirul Afif. Aku dengan NIM G0024171 dari kelompok A3. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu Inhale Anatomy blok 1.2. Mulai dari yang soalnya dulu, itu terdapat seorang wanita merasa nyeri pada bagian punggung. Kemudian soal yang pertama, jelaskan struktur anatomi vertebrae, cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Kemudian terdapat jelaskan muskulus penyusun regiodorsum. Yang pertama, ada vertebrae cervical. Itu terdapat bangunan-bangunan penting. Disclaimer dulu, ini saya mendapatkan gambar dari Sobota. Ini ada foramen vertebrae, kemudian terdapat apex dentis, terdapat processus spinosus, terdapat apex dentis juga pada bagian sini, kemudian terdapat foramen transversum. Kemudian ada bangunan-bangunan penting lainnya seperti arcus vertebrae, processus spinosus, kemudian ada fascias articularis inferior, kemudian arcus anteralis atlantis, dan lain sebagainya. Penjelasannya yaitu jumlahnya terdapat 7 vertebrae, yaitu C1 dan C2, yaitu cervical 1 sampai cervical 7. Maksud saya tadi C1 sampai C7, maaf. Kemudian vertebrae cervical memiliki ukuran lebih kecil dan ringan dibanding vertebrae lainnya. Setiap vertebrae cervical memiliki lubang tambahan yang disebut foramen transversarium, tempat arteri vertebralis dan saraf melewati leher menuju otak. Terdapat vertebrae khas, yaitu C1 atlas pada os atlas, kemudian vertebrae pertama yang membentuk seperti cincin tanpa badan menopang tengkorak dan memungkinkan gerakan mengangguk. Kemudian terdapat cervical 2 pada os aksis, itu memiliki tonjolan disebut dens atau odontoid proses yang memungkinkan kepala berputar ke samping. Fungsinya memberikan fleksibilitas untuk gerakan leher dan mendukung kepala. Kemudian ada vertebrae thoracal, terdapat bangunan-bangunan penting seperti vertebrae pediculus arcus vertebrae, terdapat fovea costalis, terdapat articulatio capitis costae, terdapat lamina arcus vertebrae, terdapat articulatio casto transversalia. Kemudian di sini terdapat fovea costalis superior, fovea costalis inferior, fovea costalis processus transversi. Kemudian terdapat corpus vertebrae, kemudian terdapat processus transversus. Penjelasan dari vertebrae thoracal. Ada 12 vertebrae thoracal, 1 sampai 12. Kemudian terdapat fovea costalis superior dan inferior untuk berartikulasi dengan kepala tulang rusuk, dan kemudian fovea costalis pada processus transversus untuk berartikulasi dengan tuberculum tulang rusuk. Kemudian penjelasan dari masing-masing vertebrae thoracal. VTH1 itu fovea costalis superior memiliki fascias articularis berbentuk bulat, sedangkan fovea costalis inferior berbentuk semilunar atau setengah lingkaran. Kemudian terdapat VTH 2 sampai 9. Itu dia fovea costalis superior dan inferior, keduanya memiliki fascias articularis berbentuk semilunar. Kemudian terdapat VTH 10. Fovea costalis superior memiliki fascias articularis berbentuk semilunar. Kemudian fovea 11 sampai 12 itu dia fovea costalis superior memiliki fascias articularis berbentuk bulat. Kemudian ada vertebrae lumbal. Itu terdapat epiphysis annularis, pediculus arcus vertebrae, foramen vertebrae, processus accessorius, processus mammillaris, lamina arcus vertebrae. Kemudian terdapat fascias articularis inferior, fascias intervertebralis superior, processus costalis, dan processus fascias intervertebralis inferior. Penjelasannya, ini bentuk tubuh vertebrae ini berbentuk seperti ginjal. Ini bagian ini berbentuk seperti ginjal. Kemudian struktur ini tidak memiliki foramen transversarium. Kemudian lubang vertebrae berbentuk segitiga, memiliki pediculus yang kokoh dan lamina yang tebal.
Kemudian vertebrae lumbalis kelima memiliki prosesus spinosus yang relatif kecil. Kemudian bagian depan korpus VL5 lebih rendah dibandingkan bagian belakangnya. Kemudian kadang-kadang VL5 itu menyatu dengan sakrum suatu kondisi yang disebut sakralisasi. Kemudian terdapat VL5 ini juga menjadi tempat perlekatan ligamen ilolumbar. Kemudian terdapat vertebrae sakrum pada bagian fascias bovina dan fascias dorsalis. Itu terdapat promontorium, kemudian linea transversae, kemudian terdapat foramina sacralis anterica. Kemudian pada fascias dorsalis terdapat canalis sacralis, fascias auricularis, crista sacralis mediana, hiatus sacralis, foramina sacralis posteriora, crista sacralis medialis, crista sacralis lateralis atau intermedia. Penjelasannya, jumlah terdapat 5 vertebrae yang menyatu, yaitu S1 sampai S5. Ciri-ciri vertebrae sakral menyatu membentuk suatu tulang besar berbentuk segitiga yang terletak di dasar tulang belakang. Kemudian sakrum memiliki foramen sakralia atau lubang kecil yang memungkinkan keluarnya saraf-saraf sakral. Kemudian bagian atas sakrum berartikulasi dengan vertebrae lumbar terakhir L5 dan bagian bawahnya berhubungan dengan coccyx. Kemudian fungsinya menyediakan kekuatan dan stabilitas pada panggul dan merupakan titik perlekatan penting untuk otot-otot dan ligamen panggul. Kemudian soal kedua, jelaskan musculus penyusun regiodorsum. Terdapat yang saya warnai merah. Ini terdapat musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, dan musculus levator scapulae. Kemudian musculus intermedia yang berwarna biru itu terdapat musculus serratus posterior, superior, kemudian musculus serratus posterior inferior dan musculus levator cossarum. Kemudian musculus profunda yang saya lingkari dengan hijau itu terdapat lamina superficialis, yaitu musculus splenius, capitis dan cervicis. Kemudian lamina intermedialis, musculus erector spinae. Terdapat iliocostalis, longissimus dan spinalis. Sekian video inhale dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.